Selamat pagi untuk Pak Prastasi Parangginangin selaku dosen kami mata kuliah Community Service. Dan selamat pagi untuk kalian semua yang lagi nonton. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk nonton ide kreatif dari kelompok kami. Sebelum saya memaparkan apa itu kreatif dari kelompok kami, saya ingin memperkenalkan lebih dahulu anggota kami. Yang pertama yaitu adalah saya sendiri, Juliana Megawati, NIM 31 2017 076. Terima kasih. Halo, nama saya Heni Olivia Simanjuntak, NIM 31 2017 101. Perkenalkan, nama saya Bebo Oktaryani, mahasiswa manajemen 2017, NIM 31 2017 112, akan mempresentasikan mengenai pembuatan sisir dari zat resin. Lanjut, saya akan memaparkan sisir cat exfoil resin. Mengenai apa itu cat resin dan bisnis apa yang lebih terperinci. Langsung aja saya ingin memberitahu kalau di sini ada ketua oleh Baby. Kelompok kami memberi judul sisir unit dari exfoil resin. Jadi di masa pandemi ini terjadi saat ini sangat berdampak bagi perekonomian masyarakat, di mana dengan melakukan social distancing membuat masyarakat untuk lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah saja, di mana banyak mahasiswa maupun ibu rumah tangga yang bosan atau jenuh tidak tahu harus melakukan apa, dan juga untuk para karyawan yang sudah di PHK oleh perusahaan, kami mengajak kalian semua mahasiswa, ibu-ibu rumah tangga ataupun yang sudah di PHK untuk melakukan ide kreatif di rumah saja. Contohnya kalian membuka wirausaha di rumah. Seperti kelompok kami membuka wirausaha dari bahan zat exfoil resin. Kemudian dapat kita pasarkan yang sangat luas. Itu berbagai provinsi. Lanjut, di sini ada diketuai oleh Febi Oktaryani 31 2017 112 dan memiliki 3 anggota. Yang pertama itu Heni Olivia Simanjuntak 31 2017 101, dan kedua yaitu saya sendiri Juliana Megawati 31 2017 076, dan kita melibatkan adik kelas untuk berkolaborasi bisnis ini, yaitu Darwin Marulitua Simanjuntak 31 2017 104. Latar belakangnya itu isi mengenai resin itu apa. Jadi saya jelaskan. Resin adalah eksudat atau getah yang dikeluarkan oleh banyak jenis tumbuhan, terutama oleh jenis-jenis pohon runjung atau konifer. Getah ini biasanya membeku, lambat atau segera, dan bentuk massa keras, sedikit banyak, transparan. Jadi kelompok kami itu membuat sisirnya itu terbuat dari zat resin. Dia tuh sisirnya itu akan berbentuk bening gitu. Jadi nggak kayak di rumah-rumah, kayaknya sepertinya rumah kalian sisirnya itu kan kayak nggak transparan gitu. Jadi kami mengusulkan sisir ini transparan agar jadi kalau kalian di luar sisir di tempat umum kan tidak malu jadinya, karena sisir ini terbuat transparan gitu. Jadi kelompok kami berinovasi seperti sisir transparan dan sedikit adanya modif-modif seperti ada glitter-glitternya gitu. Bahan-bahan yang digunakannya itu adalah cetakan silikon yang kita cari yaitu seharga 18.000, dan cat resin 54.000, dan katalis atau pengeras 100.000, dan terakhir glitter 5.000. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh teman saya Febi. Sekian, terima kasih.
Masalah dipecahkan. Yang pertama, memunculkan ide kreatif anak remaja. Yang kedua, memunculkan niat wirausaha bagi remaja. Yang ketiga, menambah wawasan mengenai seni. Yang keempat, membantu masyarakat yang di PHK agar dapat beralih ke kewirausahaan. Nah, mengapa saya mengambil itu? Karena seperti yang kita tahu, saat ini banyak anak remaja yang dikarenakan sekolah dalam masa pandemi ataupun sekolah di rumah, anak-anak menjadi malas dan tidak tahu apa yang harus dikerjakan, sehingga mereka banyak menghabiskan waktunya itu bermain game dan bermain gadget di rumah sambil tiduran. Maka dari itu, kita itu memunculkan sebuah ide yang dimana agar masalah ini terpecahkan, maka kita mengajak para remaja, bahkan para masyarakat untuk berikut serta dalam bidang kewirausahaan sisir resin ini, dimana dengan adanya wirausahawan sisir resin ini juga bisa memungkinkan para PHK beralih dari karyawan menjadi wirausahawan. Adapun tujuan dari program kita adalah yang pertama, meningkatkan daya kreatif remaja. Yang kedua, mengajarkan bagaimana cara berwirausaha. Yang ketiga, membantu para pengangguran untuk berwirausaha. Yang keempat, mengajarkan dan memperkenalkan bahan resin. Manfaat program. Pertama, masyarakat menjadi tahu apa itu resin dan manfaatnya. Yang kedua, masyarakat bisa melakukan berwirausaha melalui online di bagian marketplace. Yang ketiga, remaja menjadi lebih kreatif dan inovatif. Yang keempat, membuat lowongan pekerjaan baru dan masyarakat bisa melakukan pekerjaan walaupun di rumah saja. Luaran program. Hasil akhir yang akan diraih dari wirausaha sisir resin adalah yang pertama, kita mendapatkan keuntungan dari penjualan resin. Yang kedua, bisa membantu masyarakat dalam melakukan wirausaha. Yang ketiga, membuka lowongan pekerjaan yaitu menjadi dropshipper dan reseller. Di mana seperti yang kita tahu, banyak para online shop sangat membutuhkan dropshipper dan reseller. Dengan cara dropshipper dan reseller, ini juga membantu agar sisir resin tersebut dikenal oleh pada masyarakat luas dan pada para mahasiswa ataupun para remaja bisa menjadi seorang pekerja atau seorang wirausaha melalui dari dropshipper dan reseller. Yang keempat, sisir resin ini dikenal oleh masyarakat luas. Yang kelima, menciptakan produk yang berbeda dari yang lain. Foto produk seperti ini. Kita menyediakan dari berbagai macam ukuran, berbagai macam seni, berbagai macam warna, serta berbagai macam sesuai dengan apa yang diminat oleh konsumen. Kita juga menyediakan di mana produk itu bisa diminta desainnya sesuai apa yang dimau oleh konsumen. Selanjutnya akan dijelaskan metode Pengerjaan. Yang pertama itu alat dan bahan yang diperlukan seperti epoksi resin bahan dasar, katalis sebagai pengeras, cetakan silikon, mangkok, sendok atau sempit sebagai pengaduk, dan gelas ukur. Yang kedua adalah langkah membuat kerajinan resin. Yang pertama, ambil mangkok lalu tuangkan resin dan katalis dengan perbandingan 10:1 di wadah yang berbeda. Aduk hingga larutan agak mengeras dan tunggu hingga gelembung di dalam berkurang. Kemudian tuangkan ke dalam cetakan silikon dan tunggu hingga kering sekitar 1 hari lamanya atau 24 jam. Nah, kemudian di sini ada video contoh pembuatan sisir dari epoksi resin. Kami ambil dari YouTube karena kami belum bisa membuat tutorial produknya karena bahan-bahannya belum lengkap, masih dalam proses pengiriman. Berikut contoh videonya.
Nah, kira-kira bentuknya akan seperti itu, seperti yang ada di video. Lanjut ke rencana pengerjaan program. Untuk tahap pertama, kelompok kami akan melakukan penyediaan bahan-bahan untuk pembuatan produk yang diperlukan dulu. Nah, kemudian untuk tahap kedua, kelompok kami akan melakukan pengenalan bagaimana reaksi kerja bahan dasar jika digabungkan antara resin dan katalis tersebut. Karena dari informasi yang kami dapat bahwa jika si resin dan si katalis ini tidak menggunakan takaran yang pas, dapat mengakibatkan si resin ini terbakar. Seperti itu. Terus untuk tahap yang ketiga, kami akan mencoba untuk membuat produk sisir tersebut dan akan memperkenalkannya kepada masyarakat di tahap yang keempat, dan akan melakukan penjualan sisir secara online maupun offline melalui Instagram, Line, maupun kami akan menitipkan produk kami di warung ataupun di salon seperti itu. Itu akan ada di tahap yang kelima. Selanjutnya ada tim.
Yang pertama itu ada Feby Oktoriani 31 2017 112 sebagai CEO, ada saya sendiri Heni Olivesi Manjunta 31 2017 101 sebagai CFO, dan ada Sales Director Juliana Megawati 31 2017 076, dan ada Darwin Marulitua Simanjunta 31 2017 104 sebagai digital marketingnya. Nah, demikian presentasi yang dari kelompok kami tentang kreativitas kewirausahaan pembuatan sisir dari epoksi resin. Jika ada kesalahan kata maupun kekurangan di presentasi kami minta maaf. Sekian dari kelompok kami. Shalom.